Pemirsa, jumpa lagi di Hotman Paris Show. Topik kita pada hari ini akan membahas mencari sensasi demi menjulang popularitas. Abang! Kanyang, Nah, kau gitu makin dong. cantik deh Masa benar-benar. sih, Bang? Apa kabar sih lu, Bang? Masih ganteng coba lihat nih. Gue dengar katanya lu sekarang ini, Hah? bangkrut. Hah? Bangkrut selama pandemi. Enak aja. Gue sudah ikut pemegang saham di berbagai klub terkenal. Asik, gue Ya. lihat tuh. Ya? Ya kan? Yang ada wing-wingnya kan? Benar. Ah. Dan saya hari ini membawa aspri saya. Siapa? Oh, ini asprinya Abang. Pramugari, coba. Wow, Impian cantik para banget. buaya darat. Wow, luar Coba lihat tuh. biasa. Apa kita nggak senang kalau dunia begini, ya? Tuh, ya kan? Mau Wow. pandemi, mau nggak pandemi, pokoknya yang namanya Hotman Paris, cewek-cewek, cecan-cecan tetap di sebelahnya, ya kan? Mantap. Dan kita senang banget pemirsa, malam hari ini adalah malam di mana akhirnya Dua Batak is back. Yeay. Bang Hotman, puji Ya. Tuhan, abang sempat kena COVID nggak? Oh, belum. Jangan sampai ya bang, Ya. jangan sampai ya. Oke, tapi kita senang banget walaupun di tengah COVID-19 pemirsa, ya unfortunately sayangnya wajah kita tidak bisa kelihatan. Yang penting keselamatan dulu yang utama ya bang. Mantap. Benar. Ya. Tapi kalau kita berdua pakai masker nggak ada masalah. Oh, orang udah tahu. Orang coba udah deh. ngetop. Nih, lihat sepatu gua nih. Ah, Dari sepatunya orang udah tahu siapa ini. Tapi kalau memang susah untuk menampilkan dengan sendiri ya kan. Aduh udah pengen ngetop tiba-tiba tutup pakai masker nggak bisa ngetop. Gimana kalau misalnya pansos aja ya kan. Benar. Banyak orang sekarang dengan cara pansos. cara ngetop pansos. Itu Bikin dia. sensasi. Nah bintang tamu kita satu ini apakah dia juga pansos juga? Atau seperti apa? Ini settingan apa enggak sih sebenarnya bang? Ya. Ya kan? Kita penasaran. Sambut sama-sama ini dia Dennis Cader. Wow. Dennis, Hai Bang Hotman. tiap hari lihat kamu di medsos Gimana Bang? Seru nggak, Bang? bentak-bentak Seru orang gak? Seru gak bang? berantem. Ah. Lu maunya apa sih hidup ini sih? Belain dong Bang. Belain saya biar makin ramai. Dennis Tiap hari. silakan Dennis boleh duduk dulu. Abang silakan. Dennis sebelah sini Den. Sebelah sini. Aku sebelah mana, sini, sebelah sini, Say? Dennis ya. Sip. Oke, Dennis kok tumben datangnya sendiri? Sendiri dong, emang selalu sendiri. Biasanya bareng-bareng sama keluarganya Uya Kuya. Keluarganya Uya. Denis Kuya dong. Dennis Kuya. Oke bang, silakan bang. Iya Oke. Bang. Kenapa sih kau suka banget bikin sensasi, menyerang berbagai orang di medsos kamu? Bukan saya suka cari sensasi, semua yang saya lakukan jadi sensasi Bang. Itu kenapa ya Bang ya? Apa? Semua yang saya lakukan Jadi kau sensasi. hebat kau lebih hebat dari artis-artis lain. Ya iya jelas jauh lah, kalau nggak mereka ngapain mau berantem sama saya? Kau merasa lebih hebat dari Dewi Persik. Ya jauh lah Bang. Oh, kok kau baru kemarin? Kau cuma toko bunga. Toko bunga tapi saya bisa bikin mereka datang ke rumah saya, nggak saya bukain pintu. Saya bilang, Ya berarti kau pengecut dong, nggak berani. Bukan, Dia Pak. datang kau nggak berani. enggak lah itu mereka mau minta sumbangan. Hah? Iya. Jangan gitu. Bener Bang, mereka Dewi datangnya. Persik itu udah kaya. Ya itu kan masa lalu. Hah? Masa lalu. Sekarang menurut kamu kenapa? Ya sekarang mah udah beda masa Om. Kau lebih kaya dari dia. Om, setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya, ini udah masanya Oh, saya. jadi maksud kamu masa mereka udah lewat? Masa lalu. Oke, kalau gitu coba jawab dulu ini. Apa? Artis cantik Dewi Persik mengatakan, Kenapa? Kenapa? Apa? ini kamu kedek kamu hitam banget Ketek katanya. aku putih Bang, gimana nih bukannya pakai tali Dibilang panjang? kedek kamu hitam banget. Putih Bang, Bang mau lihat nggak Bang? Hah? Mau lihat nggak? Mau lihat, mau dong. Mau gimana? Kan? Itu Gimana modus ini sebenarnya. Tapi yang menarik kata-kata kalau kedeknya Hitam. Gimana katanya di bawahnya? bagian bawah lebih seram lagi, lebih hitam. Ini gue tuh pengen buktiin dari kemarin. Hah? Kan kalau- Gimana caranya? Iya makanya gue pengen buktiin. Hah? Gitu. Gimana ya caranya Hanya itu? cowok kamu Gimana yang tuh tahu. caranya? Caranya, Ah. kalau menurut gue nih ya, menurut gue sih kalau misalnya emang lu nggak ngerasa hitam ketek lo, terus bawahnya nggak hitam, ya udah biarin aja orang mau ngoceh apa. Ya biarin Kalau aja kita- sih emang biarin kalau kita aja. bersih, kenapa kita harus risih? Tapi aku berterima kasih dikatain ketek hitam Kenapa? itu. Aku Ya. pamer-pamerin, aku dapat endorsean pemutih ketek Pemutih 7. ketek. Oke. Berarti kan dapat rezeki. Apa Iya. penyebabnya kau ribut sama Kuya-Kuya kemudian ribut lagi sama Dewi Persik? Oh sebenarnya berantemnya sama si Uya pertamanya kan. Iya. Sendiri-sendirian di TikTok. Tapi Iya. sekarang kayaknya udah kompak deh kalian deh. Udah ketemu di TV kan kemarin. Nah sama Oke. Uyanya sih masih udah baik. Coba ceritain awalnya apa? Awalnya ya sini-sendirian di TikTok. Karena Karena sini-sendirian biasa.
Bukannya karena kau marah, katanya gara-gara dia juga memamerkan bunga dari toko lain. Oh enggak, itu mah kayaknya mah udah kesel aja kemarin jadi ngoceh-ngoceh dia kemana-mana. Oh gitu. Tuh, kalau orang berantem kan gitu, kesel kemana-mana semuanya Jadi diungkit, melebar. dia melebar. Jadi awalnya karena Awalnya mah sindir-sindirannya di TikTok gitu. Enggak, awalnya karena katanya anaknya dia sudah endorse bunga kamu. Itu mah jadi melebar-melebar aja. Ya, tapi kemudian si Kuya-Kuya juga memang menampilkan bunga dari toko lain. Itu Dan sih- katanya kau marah. Ya itu sebenarnya nggak masalah, cuman namanya orang udah berantem jadi kemana-mana gitu. Oh. Awalnya masih Terus sindiran. kenapa kau bilang Kuya-Kuya itu mobilnya mobil bekas, sudah nggak punya uang? Oh emang butut kan, saya nggak bilang murah, saya bilang butut. Mau butut kan berarti tahun lama. Berarti kalau tahun lama tuh namanya butut ya? Butut. Berarti kalau lo jalan sama abang, lo jalan sama cowok butut dong? Butut. Tahun lama, ya kan? Butut. Sudah kau ribut sama Kuya-Kuya, kemudian ada artis si cantik itu mengatakan kamu Si Dede. LO dede. Nah itu dia Kemudian juga katanya ada kata-kata apa? Mau dibunuh. Hah? Mau dibunuh. Gua jujur ya Dennis, terlepas dari apapun orang cari makan, tapi kalau gue pribadi gue concern banget dengan yang seperti ini. Kenapa? Karena gue percaya bahwa sebetulnya seorang Dennis tuh pasti sebetulnya kalau lo mau explore, lo punya bakat talenta yang lain. Gue percaya banget itu. Lo bisa maju tanpa harus misalnya nih, oke ini udah pemula, lo sama Dewi Persik lah, lo sama Kuya, terserah deh siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi sebenarnya kalau lo udah bisa memanfaatkan momen ini, orang udah kenal siapa Dennis, selain tukang bunga apa segala macam, lo masih bisa maju tanpa harus dengan sensasi seperti itu. Gue tidak mencari sensasi. That's right. Itu kan Makanya datang sebenarnya dengan sendirinya. lo bisa maju tanpa harus misalnya Jadi kau- berantem. Melani juga mengatakan bahwa Dennis ini memang mencari sensasi. Bukan mencari sensasi, tapi gini, orang terkenal itu bang bisa dengan berbagai cara, bisa dengan, mohon maaf ya, saling menjatuhkan orang lain. Sekarang tuh terkenal gampang banget bang, angkat handphone aja, lu simple banget mau viral, tinggal maki-maki orang aja, lu bisa viral. Tapi pertanyaannya, lu bisa bertahan lama atau enggak? Itu Tapi dia kan masalahnya. Zaman kan udah beda sama dulu. Of course, Iya, zaman bisa beda. berbeda, zaman bisa berbeda. Tapi lo lihat, artis-artis yang bisa bertahan adalah artis yang punya karakter. Itu nggak bisa dipungkirin. Iya. Zaman nih, dari dulu deh, siapa yang joget-joget apa, yang ribut-ribut apa, silih berganti datang. Tapi yang namanya kualitas itu nggak akan pernah bisa bohong. Itu baru Nggak akan omongan pernah bisa bohong. nenek gue. Ya, Iya, nenek gue. lo juga belajar dari abang. Maksudnya gini, pengacara banyak, bener nggak bang? Yang sensasi banyak, ribut, berantem banyak. Tapi menurut gua Hotman Paris di balik keviralan dia ngomongnya suka, mohon maaf ya bang, ada sompral lah, bercanda, apa namanya buaya darat. Tapi he got quality. Kualitas itu yang membuat seorang Hotman Paris bisa bertahan. Walaupun pengacara viral silih berganti akan datang terus. Iya, berarti aku emang nggak berkualitas. Nah makanya itu. coba belajar untuk mendengarkan kata-kata orang. Tadi kan aku bilang, aku percaya bahwa sebetulnya Dennis bisa maju tanpa harus berantem dengan siapapun juga. Meaning kalau kamu mau explore sesuatu dalam diri kamu, sebenarnya you can be famous with quality. Maksudnya kenapa kau mencari popularitas selalu dengan cara berantem? Gak gitu cari loh? gitu, emang terjadi seperti itu, emang aku sengajain gitu loh. Tapi Nggak kenapa juga, kok kan banyak aku- benar kejadiannya gitu loh? Ya banyak bener kejadiannya karena mereka juga nanggepin gitu loh, saling sindir. Aku jujur aja kalau misalkan yang ngatain aku banyak selebgram gitu-gitu, netizen. Tapi ya aku kan pengusaha, aku pikir dengan cara pikir pengusaha, mana gue adenin mana yang untung buat gue gitu. Oh jadi ada ribut yang menghasilkan, ada ribut yang nggak menghasilkan. Ya kalau sama selebgram ngapain? Jadi Karena kau merasa nggak sekarang lebih populer? Oh iya, Ya pastilah bang. pastilah saya merasa di atas Jadi memang bawah. kau sengaja melakukan itu agar top? Kalau sengaja mah kagak lah, itu kan dilakuin sama dua belah pihak, mana bisa sengaja. Ya pastilah bang, kalau dulu kan mungkin orang cuma tahu Dennis tukang bunga, sekarang kan taunya Dennis tukang ribut, udah pasti tahu lebih terkenal lah. Oke, kau sudah dituduh kubu-kubu Ya. malam, kau akan ada kata-kata mau dihabisin. Terus apakah kau akan menempuh upaya hukum? Oh ini saya makanya mau konsultasi nih sama Bang Hotman. Oh di, Itu ada Jangan- UU ITE bukan tuh? ya menurut pasal 27 ayat 1 maupun pasal 27 ayat 3, kalau ada kata-kata, kalau ya, saya tidak mengatakan, dia itu mantan klien gue soalnya. Iya, kalian lo ya benar-benar. Dewi Persik itu mantan klien gue. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa itu melanggar. Tapi kalau ada kata-kata, kalau ada kata, pasal 27 ayat 1 mengatakan, kalau ada kata-kata asusila, bisa kena, ya. Apa tuh? Ya, yaitu barang siapa mentransmit kata-kata yang berbau asusila atau bersifat pornografi, bisa 6 tahun penjara ancamannya. Itu yang pertama. Itu 27 ayat 1, terus 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, barang siapa mencemarkan nama baik orang lain melalui media elektronik, ancaman hukumnya 4 tahun.
Ya, Oke. itu secara normatif saya ngomongnya. Iya. Saya tidak mengatakan Dewi Persik telah melakukan itu. Iya. Saya hanya mengatakan bunyi undang-undangnya begitu. Abang, kayaknya abang nggak Iya, enak abang deh. membela ya. Kayaknya abang jaga perasaan deh. Kalau misalkan Bapak salah, pertanyaan saya, apakah kau akan dalam waktu dekat akan ke Polda Metro Jaya membuat laporan? makanya saya konsul dulu sama abang. Gitu, Kenapa sama gua sih? Ya, abang yang di sini. Ya nggak mau ketakut ketekmu benar itu. Kalau putih gimana Ya bang? nggak mau. Oh, boleh juga sih. Boleh juga. Abang nggak mau. Orang kisah kan Gimana nggak sih? mau karena kasusnya. Nggak mau lah. Karena ketekmu hitam. hitam aja. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan seru-seruan tetap di Hotman Paris Show.